Selamat datang kembali di titik pencerahan, tempat di mana luka tidak ditutup-tutupi, tapi dipeluk dengan kesadaran. Tempat di mana kamu boleh jujur, bahkan pada rasa sakit yang tak pernah kamu ucapkan pada siapa-siapa. Hari ini kita bicara tentang sesuatu yang berat, tapi justru karena berat, kita tak boleh pura-pura kuat. Karena dalam hubungan, kejujuran adalah pondasi. Dan jika pondasi itu retak, semua yang dibangun di atasnya bisa runtuh kapan saja. Mungkin kamu sedang merasakan hal yang tidak bisa dijelaskan. Ada gelisah yang tidak bisa kamu redam. Ada perubahan yang kamu rasakan tapi tak bisa kamu ungkapkan. Kamu bertanya-tanya, kenapa dia tidak seperti dulu? Kenapa aku merasa sendirian, padahal dia di sebelahku? Apakah ini hanya perasaanku saja, atau memang ada orang ketiga? Jangan buru-buru menyalahkan diri sendiri. Karena sebelum kamu mengambil keputusan besar, kamu perlu tahu tanda-tanda kecil yang selama ini mungkin kamu abaikan. Maka dari itu, duduklah sejenak. Tenangkan pikiranmu. Biarkan hatimu mendengar. Karena kadang, yang kamu butuhkan bukan jawaban dari orang lain, tapi keberanian untuk mengakui suara hatimu sendiri. 1. Perubahan sikap yang terlalu cepat, terlalu jauh. Perubahan dalam rumah tangga itu wajar, tapi ketika perubahan itu datang tiba-tiba, tanpa sebab yang jelas, dan justru menciptakan jarak, kita perlu bertanya, apa yang sebenarnya terjadi? Dahulu, mungkin dia selalu menyambutmu pulang dengan senyum. Selalu ada pelukan hangat, sapaan penuh perhatian, dan kalimat-kalimat sederhana seperti, kamu capek enggak? Tapi sekarang, dia pulang tanpa suara, langsung masuk kamar, makan pun sendiri, atau bahkan sudah makan di luar tanpa kabar. Sapaanmu dibalas dengan acuh, senyummu tidak ditanggapi, seolah kamu tak terlihat. Saat kamu tanya, dia menjawab singkat, bahkan malas. Lalu mulai membalikkan keadaan. Kamu terlalu banyak nanya, kamu bikin aku nggak nyaman. Padahal, kamu hanya ingin tahu kabarnya, ingin jadi tempat dia berbagi. Tapi ia memperlakukanmu seolah kamu adalah beban, bukan pasangan. Suami yang mencintai akan menjadikan rumah sebagai tempat pulang. Tapi suami yang menyimpan rahasia akan menjadikan rumah sebagai tempat formalitas. Datang, tidur, pergi lagi. Hanya tubuhnya yang ada, tapi jiwanya entah di mana. Ketika jarak emosional itu terus melebar, bahkan setelah kamu mencoba mendekat, bisa jadi dia sudah membuka hatinya untuk seseorang yang lain. Dan saat itulah kamu perlu berhenti menyalahkan diri dan mulai mendengarkan nurani. 2. Ponsel yang selalu dipagar dengan ketakutan. Handphone. Benda kecil, tapi bisa menyimpan dunia. Jika dulu ponselnya diletakkan begitu saja, sekarang dibawa kemana-mana. Bahkan ke kamar mandi, mungkin kamu pernah mencoba melihat notifikasi yang muncul. Tapi tak ada. Semua diam. Chat yang biasanya muncul, kini lenyap. Atau bisa jadi ada nama yang tak kamu kenal, tapi muncul terus-terusan. Dan saat kamu mencoba bertanya, dia langsung naik nada, kamu nggak percaya aku ya? Tapi justru kalimat itu datang dari orang yang tidak ingin diperiksa, bukan dari orang yang tidak bersalah. Selingkuh di zaman ini sering dimulai dari layar. Chat ringan, emoji, pesan singkat, tapi dari sana, benih pengkhianatan mulai tumbuh. Dia bisa saja berkomunikasi dengan perempuan lain sambil duduk di ruang yang sama denganmu, sambil makan malam denganmu, bahkan sambil tidur di sebelahmu. Yang lebih menyakitkan, kamu jadi merasa seperti mata-mata dalam rumahmu sendiri. Kamu terpaksa mencari bukti, bukan karena kamu suka curiga, tapi karena hatimu menjerit meminta kejelasan. Suami yang jujur akan membuatmu merasa aman, bahkan saat kamu memegang ponselnya. Tapi suami yang selingkuh akan membuatmu merasa bersalah hanya karena ingin tahu. 3. Jam pulang yang makin tak terduga. Dulu dia pulang kerja jam 6 sore. Sekarang bisa jam 8, 9, bahkan tengah malam. Alasan klasiknya, lembur, meeting dadakan, atau macet. Tapi kamu tahu, pekerjaannya tidak seintens itu. Kamu tahu ritmenya, kamu mengenalnya. Tapi kamu memilih percaya. Karena kamu ingin mempertahankan rumah tangga ini. Masalahnya, dia mulai tidak bisa dihubungi saat di luar rumah. Dulu, ketika kamu telepon, dia langsung angkat. Sekarang, dibiarkan.
Atau baru dibalas 2 jam kemudian dengan jawaban singkat, "Tadi lagi sibuk." Lalu kamu mulai memperhatikan baju yang rapi, parfum yang lebih wangi dari biasanya, senyum yang muncul saat membaca pesan. Semua itu mulai terasa aneh. Terlalu rapi untuk ke kantor, terlalu wangi untuk sekadar rapat. Ketika kamu bertanya lebih lanjut, dia marah. Dia menyebutmu posesif, tapi dalam hati kamu tahu, dia bukan sedang menjaga ruang pribadinya. Dia sedang menyembunyikan dunianya. Selingkuh butuh waktu, dan waktu itulah yang diam-diam ia curi dari kebersamaan kalian. 4. Kritik, caci, dan pembanding yang mulai menghancurkan. Yang dulu memujimu, kini mencacimu. Yang dulu memelukmu saat kamu merasa tidak percaya diri, kini justru menjadikan kekuranganmu sebagai alasan menjauh. Kamu sekarang makin gemuk. Kamu tuh udah nggak menarik lagi. Nggak kayak si itu. Dia pinter, dia anggun, dia beda. Perhatikan, mereka yang selingkuh seringkali akan mencari kambing hitam. Bukan karena kamu kurang, tapi karena mereka ingin membenarkan apa yang mereka lakukan. Mereka tahu mereka salah. Tapi untuk menghindari rasa bersalah, mereka menyudutkanmu. Mereka menciptakan narasi bahwa kamu penyebab rusaknya hubungan ini. Jika kamu mulai merasa tidak berharga di rumahmu sendiri, jika kamu mulai kehilangan kepercayaan diri karena kata-kata pasanganmu, maka kamu harus berhenti sejenak dan bertanya, apakah ini cinta atau hanya manipulasi yang dibungkus keakraban? 5. Intuisi perempuan tidak pernah salah. Dalam sunyi, dalam gelisah yang tak terjelaskan, kamu mungkin pernah menangis sendiri di kamar mandi. Kamu mungkin pernah mendengar hatimu berkata, "Aku tahu dia berubah, tapi aku takut tahu jawabannya." Perempuan punya intuisi, dan intuisi itu bukan perasaan lebay. Itu adalah bahasa hati yang tidak bisa dijelaskan logika. Jika kamu merasa dicurangi, merasa diabaikan, merasa tak lagi dihargai, maka itu bukan karena kamu terlalu sensitif, tapi karena hatimu sudah lebih dulu menerima sinyal yang selama ini kamu tolak. Percayalah, kamu bukan gila. Kamu hanya terlalu cinta hingga membohongi diri sendiri. Tapi cinta sejati tidak membuatmu merasa bodoh. Cinta sejati tidak membuatmu mempertanyakan harga dirimu setiap malam. Bukan tentang perpisahan, tapi perlindungan diri. Video ini bukan menyuruhmu berpisah, tapi juga bukan menyuruhmu bertahan dalam kebohongan. Ini adalah pengingat bahwa kamu berhak hidup dalam kejujuran, dalam cinta yang sehat, dalam hubungan yang membuatmu tumbuh, bukan menyusut jadi versi paling kecil dari dirimu sendiri. Jika semua tanda itu ada, mungkin saatnya bukan untuk marah, tapi untuk sadar. Mungkin bukan untuk membalas, tapi untuk menata ulang arah hidup. Karena perempuan hebat bukan yang memaksa dicintai, tapi yang tahu kapan harus pergi demi mencintai dirinya sendiri.